Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi nih bareng sama aku di pembelajaran matematika minat. Sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Ruknaini Syahadati dari kelas 11 IPA 1. Aku sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Metro. Nah, di sini aku mau sedikit bahas dan sharing mengenai materi trigonometri yang ada di kelas 11, tentunya di semester 1. Nah, materi trigonometri ini sebenarnya ada 4 subbab yang harus kita pahami. 4 subbabnya itu yaitu yang pertama, persamaan trigonometri, kemudian yang kedua ada identitas trigonometri, penjumlahan, dan selisih dua sudut. Kemudian yang ketiga itu identitas trigonometri sudut rangkap. Dan yang terakhir ada identitas perkalian dan penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Kemudian kita mau bahas subbab yang pertama dulu, yaitu persamaan trigonometri. Nah, di persamaan trigonometri ini ada dibagi menjadi dua, yaitu persamaan trigonometri dasar dan persamaan trigonometri lanjutan. Nah, kita mau bahas ke persamaan trigonometri dasarnya dulu. Nah, di persamaan trigonometri dasar, bagian sinus itu kalau di dalam sudut, rumusnya sin A sama dengan sin P. Kemudian A-nya ini sama dengan P plus K dikali 360 derajat. Kemudian A sama dengan 180 min P plus K dikali 360 derajat. Sedangkan kalau di dalam radian, itu rumusnya sin A sama dengan sin P. Kemudian A-nya ini sama dengan P plus K dikali 2pi. Kemudian A sama dengan Pi min P plus K dikali 2pi. Nah, kita coba ke contoh soalnya dulu. Himpunan nilai X yang memenuhi sin X sama dengan sin 43 derajat. Dengan catatan X-nya ini lebih dari 0 derajat dan X kurang dari 360 derajat adalah. Nah, caranya kita pakai rumus sin A sama dengan sin P. Nah, di soal udah diketahui sin X-nya ini sebesar sin 43 derajat. Nah, kemudian X sama dengan 43 derajat plus K dikali 360 derajat. Di mana K-nya ini bernilai 0. Maka X sama dengan 43 derajat plus 0 dikali 360 derajat. Maka X sama dengan 43 derajat. Nah, langkah selanjutnya yaitu sin X sama dengan sin 43 derajat. Kemudian X-nya sama dengan 180 min 43 derajat. Ditambah K, kemudian dikali 360 derajat. Nah, di mana K-nya ini bernilai 0 juga, maka X sama dengan 180 derajat min 43 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Maka X sama dengan 137 derajat. Jadi himpunan nilai X yang memenuhi adalah 43 derajat dan 137 derajat. Maka jawabannya benar yaitu yang D. Kita lanjut ke persamaan trigonometri dasar bagian kosinus. Dalam derajat itu rumusnya cos A sama dengan cos P. Kemudian A-nya itu sama dengan kurang lebih P plus K dikali 360 derajat. Sedangkan dalam radian itu rumusnya cos A sama dengan cos P, di mana A-nya itu sama dengan kurang lebih P plus K dikali 2pi. Nah, kemudian kita coba ngerjain contoh soalnya dulu deh. Himpunan nilai X yang memenuhi cos X sama dengan cos 59 derajat, dengan catatan X-nya ini lebih dari 0 derajat dan X kurang dari 360 derajat adalah. Nah, caranya kita pakai rumus cos A sama dengan cos P. Nah, cos X-nya ini udah diketahui di soal, yaitu sebesar 59 derajat. Kemudian X sama dengan 59 derajat plus K dikali 360 derajat. Di mana K-nya ini sama dengan 0, maka X sama dengan 59 derajat plus 0 dikali 360 derajat. Maka X-nya sama dengan 59 derajat. Lanjut ke langkah selanjutnya yaitu
cos X sama dengan cos 59 derajat. Kemudian X sama dengan min 59 derajat plus K dikali 360 derajat. Di mana K-nya ini bernilai 1, maka X sama dengan 59 derajat plus 1 dikali 360 derajat. Maka X sama dengan 301 derajat. Jadi himpunan nilai X yang memenuhi adalah 59 derajat dan 301 derajat. Maka jawaban yang benar yaitu yang A. Lanjut kita ke persamaan trigonometri dasar bagian tangen. Dalam derajat itu rumusnya tan A sama dengan tan P. Kemudian A-nya itu sama dengan P plus K dikali 180 derajat. Sedangkan di dalam radian itu rumusnya tan A sama dengan tan P. Kemudian A-nya ini sama dengan P plus K dikali Pi. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soalnya. Himpunan nilai X yang memenuhi tan X sama dengan tan 31 derajat dengan X-nya ini lebih dari 0 derajat dan X kurang dari 360 derajat adalah. Nah, kita pakai rumus tan A sama dengan tan P. Nah, tan X-nya ini udah diketahui di soal bahwa sebesar tan 31 derajat. Kemudian X sama dengan 31 derajat plus K dikali 180 derajat. Di sini K-nya bernilai 0, maka X sama dengan 31 derajat plus 0 dikali 180 derajat. Maka hasilnya X sama dengan 31 derajat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu K sama dengan 1, maka X sama dengan 31 derajat plus 1 dikali 180 derajat. Maka X sama dengan 211 derajat. Jadi, himpunan nilai X yang memenuhi adalah 31 derajat dan 211 derajat. Maka jawaban yang benar yaitu yang B. Kemudian kita lanjut ke pembahasan persamaan trigonometri lanjutan. Nah, di persamaan trigonometri lanjutan, ini ada beberapa rumus juga. Yang pertama untuk rumus bagian sinusnya dulu. Itu rumusnya sin AX plus B sama dengan C. Kemudian sin AX plus B ini sama dengan sin P. Dengan sin P-nya ini sama dengan C. Nah, kalau di bagian kosinus, itu rumusnya cos AX plus B sama dengan C. Kemudian cos AX plus B sama dengan cos P. Dengan cos P-nya sama dengan C. Kemudian di bagian tangen, itu rumusnya tan AX plus B sama dengan C. Kemudian tan AX plus B sama dengan tan P. Dengan tan P-nya ini sama dengan C. Nah, kita lanjut. Jika membentuk sudut berelasi, maka rumus sin AX plus B sama dengan cos CX plus D. Ini kita bisa ingat bahwa gini, sin 90 derajat min X itu sama dengan cos X. Gitu. Nah, kemudian kita bisa ingat juga bahwa cos 90 derajat min X itu sama dengan sin X. Kemudian, untuk rumus tan AX plus B sama dengan cos CX plus D, itu kita bisa ingat bahwa tan 90 derajat min X itu sama dengan cos X. Kemudian kita juga bisa ingat bahwa cos 90 derajat min X itu sama dengan tan X. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soalnya. Himpunan nilai X yang memenuhi sin 2X plus 60 derajat sama dengan cos 50 derajat dengan X lebih dari 0 derajat dan X kurang dari 360 derajat adalah. Nah, pembahasannya itu caranya sin 2X plus 60 derajat sama dengan cos 50 derajat. Cos 50 derajat sama dengan cos 90 derajat min 40 derajat. Sama dengan sin 40 derajat. Maka bentuk persamaannya itu jadinya sin 2X plus 60 derajat sama dengan sin 40 derajat. Yang dipenuhi oleh 2X plus 60 derajat sama dengan 40 derajat plus K dikali 360 derajat. Kemudian 2X sama dengan min 20 derajat plus K dikali 360 derajat. Kemudian X sama dengan min 10 derajat plus K dikali 180 derajat. Di mana K-nya ini bernilai 1,
maka X sama dengan 170 derajat. Dan K yang kedua ini bernilai 2, maka X sama dengan 350 derajat. Langkah selanjutnya yaitu 2X plus 60 derajat sama dengan 180 min 40 derajat. Plus K dikali 360 derajat. Kemudian 2X sama dengan 80 derajat plus K dikali 360 derajat. Kemudian X sama dengan 40 derajat plus K dikali 180 derajat. Nah, K-nya ini bernilai 0, maka X sama dengan 40 derajat. Kemudian K yang kedua ini bernilai 1, maka X-nya sama dengan 220 derajat. Himpunan nilai X yang memenuhi adalah 40 derajat, 170 derajat, 220 derajat, dan 350 derajat. Maka jawaban yang benar yaitu yang D. Lanjut kita ke pembahasan subbab yang kedua. Identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Nah, ini ada beberapa rumus ya. Rumus yang pertama itu untuk penjumlahan dua sudut pada sinus. Rumusnya sin A plus B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Kemudian rumus untuk selisih dua sudut pada sinus yaitu sin A min B sama dengan sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Rumus selanjutnya untuk penjumlahan dua sudut pada kosinus yaitu cos A plus B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Kemudian rumus untuk selisih dua sudut pada kosinus yaitu cos A min B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Kemudian rumus selanjutnya yaitu penjumlahan dua sudut pada tangen. Rumusnya tan A plus B sama dengan tan A ditambah tan B per 1 min tan A dikali tan B. Kemudian rumus untuk selisih dua sudut pada tangen yaitu tan A min B sama dengan tan A dikurang tan B per 1 plus tan A dikali tan B. Nah, kita coba ke contoh soal ya. Nilai sin 2x dikali cos 3x ditambah cos 2x dikali sin 3x sama dengan nilai. Nah, caranya ini sin 2x tadi yang soalnya dikali cos 3x ditambah cos 2x dikali sin 3x itu sama dengan sin 2x plus 3x. Maka x jadinya sin 5x. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang B. Nah, kemudian kita lanjut ke subbab yang ketiga, yaitu identitas trigonometri sudut rangkap. Nah, sudut rangkap ini mempunyai beberapa rumus. Nah, rumus yang pertama itu untuk sudut rangkap pada sinusnya, itu sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa dapat ini gitu, ujuk-ujuk dapat ini gitu. Nah, ini tuh sebenarnya bisa dibuktikan. Asal mulanya itu dari sin A plus B sama dengan sin A dikali cos B, ditambah cos A dikali sin B. Nah, jika A sama dengan B, maka sin 2A sama dengan sin A plus A. Kemudian, sama dengan sin A dikali cos A, ditambah cos A dikali sin A. Nah, jadi hasilnya 2 sin A dikali cos A. Nah, samakan dengan yang ini. Nah, jadi bisa dibuktikan hasilnya dengan asal mulanya. Gitu. Jadi hasilnya 2 sin A dan dikali cos A. Nah, kita lanjut ke rumus yang kedua, yaitu untuk sudut rangkap pada kosinus. Rumusnya yaitu cos 2A sama dengan cos pangkat 2A dikurang sin pangkat 2 dikali A. Kemudian cos 2A sama dengan 1 min 2 sin pangkat 2 dikali A. Kemudian cos 2A sama dengan 2 cos pangkat 2 dikali A min 1. Nah, rumus ini juga bisa dibuktikan. Asal mulanya yaitu dari cos A plus B sama dengan cos A dikali cos B. Ditambah sin A dikali sin B.
Jika A-nya ini sama dengan B, maka cos 2A sama dengan cos pangkat 2A dikurang sin pangkat 2A. Sama dengan cos pangkat 2A min 1 min cos pangkat 2 dikali A. Kemudian cos pangkat 2A min 1 plus cos pangkat 2A. Kemudian hasilnya ini jadi 2 dikali cos pangkat 2 dikali A min 1. Nah, jadi hasilnya sama dengan jawaban yang sebelumnya gitu. Jadi rumus ini bisa dibuktikan lewat pembuktian yang hasilnya akhirnya sama, yaitu 2 cos pangkat 2 dikali A dikurang 1. Nah, kemudian kita lanjut ke sudut rangkap pada tangen. Itu rumusnya tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 min tan pangkat 2 dikali A. Nah, rumus ini juga bisa kita buktikan kenapa kok bisa jadi gini gitu. Seperti rumus-rumus yang sebelumnya tadi. Nah, melalui pembuktian. Mula-mulanya rumusnya itu tan A plus B sama dengan tan A plus tan B per 1 min tan A dikali tan B. Jika A sama dengan B, maka tan 2A sama dengan tan A plus A. Nah, kemudian sama dengan tan A plus tan A per 1 min tan A dikali tan A. Kemudian sama dengan 2 tan A per 1 min tan pangkat 2 dikali A. Nah, jawabannya sama dengan yang ini. Jadi, rumusnya bisa dibuktikan. Dan pembuktiannya itu dihasilkan kebenaran yang sama. Nah, kemudian kita coba ke contoh soal dulu ya. Nah, di sini ada contoh soal 4 sin X dikali cos X. Nah, itu berapa sih? Nah, jadi caranya kita ingat rumus ganda yang sebelumnya tadi, yaitu sin 2X sama dengan 2 sin X dikali cos X. Nah, sehingga 4 sin X dikali cos X itu sama dengan 2 dikali 2 sin X dikali cos X sama dengan 2 sin 2. Maka jawabannya yaitu yang tepat yang E. Nah, kita lanjut ke pembahasan subbab yang keempat nih, tentang identitas perkalian dan penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Tapi untuk awal ini kita fokus ke identitas perkalian dan penjumlahannya dulu. Nah, di perkalian trigonometri ini mempunyai beberapa rumus nih. Ada empat ya. Ada yang pertama sin alfa plus sin beta sama dengan 2 sin setengah dikali alfa plus beta dikali cos setengah dikali alfa min beta. Kemudian ada rumus lagi sin alfa min sin beta sama dengan 2 cos setengah dikali alfa plus beta dikali sin setengah dikali alfa min beta. Kemudian rumus yang ketiga, cos alfa plus cos beta sama dengan 2 cos setengah dikali alfa plus beta dikali cos setengah dikali alfa min beta. Kemudian rumus yang terakhir, cos A min cos B sama dengan min 2 sin setengah dikali alfa plus beta dikali sin setengah dikali alfa min beta. Kemudian kita coba ke contoh soal dulu. Ada soal yaitu 6 sin A dikali cos B. Nah, ini sebenarnya hasilnya berapa sih? Nah, jawabannya, caranya itu kita ingat rumus yang tadi, yaitu sin A dikali cos B itu sama dengan setengah dikali sin AB plus sin A min B. Nah, sehingga tinggal dimasukin aja angkanya. 6 sin A dikali cos B sama dengan 6 dikali setengah dikali sin A plus B ditambah sin A min B. Jadi, ini kan 6 dibagi setengah jadi 3. Nah, jadi hasilnya 3 sin A plus B ditambah sin A min B. Jadi jawaban yang benar yaitu yang C. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan
yang jumlah dan selisih trigonometri. Nah, ini juga punya beberapa rumus nih. Nah, rumusnya yaitu untuk yang rumus penjumlahan pada sinus itu sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah dikali A plus B dikali cos setengah A min B. Kemudian rumus untuk selisih pada sinus itu sin A min sin B sama dengan 2 cos setengah dikali A plus B dikali sin setengah dikali A min B. Ini ada lagi rumusnya. Untuk rumus penjumlahan pada kosinus itu cos A plus B plus cos B sama dengan 2 cos setengah dikali A plus B dikali cos setengah dikali A min B. Kemudian rumus selisih pada kosinus itu cos A min cos B sama dengan min 2 sin setengah dikali A plus B dikali sin setengah dikali A min B. Nah, di sini untuk A cos X plus B sin X itu bisa dikatakan sama dengan K cos dikali X min A. Dengan K-nya itu sebenarnya nilainya adalah sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, untuk mencari nilai A-nya, ini dapat diketahui dengan kita cek sin A-nya dan cos A-nya. Kalau kita ngecek tuh caranya, sin A sama dengan B per K. Sedangkan kalau kita mau ngecek cos A-nya, ini kita harus A-nya itu dibagi dengan K. Nah, ini ada penjelasannya. Jika cos X sama dengan cos B, maka berlaku X-nya sama dengan kurang lebih P derajat plus K dikali 360 derajat. Nah, penjelasan yang kedua, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum pada fx sama dengan A cos X plus sin X, ubah dahulu ke bentuk khusus menjadi di bentuknya yang ini. Fx sama dengan K dikali cos X min A. Nah, kemudian nilai maksimumnya adalah K pada X sama dengan A. Nah, kemudian nilai minimumnya adalah min K pada X sama dengan 180 derajat plus A. Yalah, belum dicolokin. Dan mohon maaf juga jika dalam pembahasannya ada salah pengucapan angka atau penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian dulu dari aku, dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat yang udah nyimak dari awal sampai akhir, dan makasih juga buat yang masih semangat sampai detik